Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Gia Permata dengan nomor induk mahasiswa 20200402667 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Manajemen 2020. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi mengenai bad news, good news, persuasive message, komunikasi pasif, agresif, asertif, serta presentasi powerful yang saya pelajari dalam mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Imam Suprabowo. Yang pertama kita akan bahas mengenai good news. Good news umumnya berisi pesan bisnis yang sangat diharapkan atau dinanti kebanyakan orang, di mana isi pesan ini memberikan kesan positif sehingga sang penerima pesan pun akan lebih menyukainya. Kebanyakan cara mengabari good news melalui pendekatan langsung atau direct approach. Atau bahasa sederhananya adalah kabar baik yang diberitakan secara langsung. Ada dua hal kategori mengenai good news yang saya akan sampaikan, yaitu tentang pekerjaan dan juga tentang produk. Jika mengenai suatu pekerjaan, biasanya lebih ke arah penerimaan sesuatu yang berharga, yang sebelumnya ada effort yang telah dilakukan oleh audiens. Misalnya, saat seseorang menerima kenaikan pangkat atau jabatan, mendapatkan THR, mendapatkan prestasi, memperoleh bonus kerja, dan lainnya. Sedangkan jika mengenai suatu produk, umumnya lebih ke arah strategi marketing suatu perusahaan. Dengan contoh, pemberian diskon suatu produk. Diskon gratis ongkir minimal pembelian 150.000. Bonus pembelian, beli 5, gratis 2. Ataupun mengenai garansi suatu barang. Jika Anda membeli barang ini, maka Anda akan mendapatkan garansi selama 1 tahun. Melalui pendekatan ini, rata-rata reaksi yang ditimbulkan oleh audiens juga cenderung positif dan lebih menyenangkan. Lalu, bagaimana dengan bad news? Bad news atau kabar buruk seringkali menggunakan pendekatan indirect approach atau pendekatan induktif. Pendekatan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, namun dengan bahasa yang lebih halus, agar nantinya lebih menghargai perasaan audiens serta meminimalkan reaksi negatif apabila nantinya pesan tersebut disampaikan kepada audiens. Karena dari pesan ini diharapkan bahwa nantinya komunikator dan audiens masih menjalankan hubungan yang baik walaupun bukan sebagai rekan kerja setim. Karena hal ini juga sangat mempengaruhi brand advocate suatu perusahaan atau citra suatu perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang terkena PHK karena keadaan keuangan perusahaan yang semakin melemah. Alangkah baiknya cara penyampaian tentang kabar tersebut secara bijak kepada karyawan dan juga disertai alasan yang logis, agar nantinya karyawan juga menerima dengan bijaksana pesan yang disampaikan komunikator. Begitu pula dengan penolakan lamaran pekerjaan ataupun penolakan kerjasama antar perusahaan. Harus disampaikan secara baik, agar nantinya pesan yang disampaikan mudah diterima oleh individu maupun perusahaan tersebut. Jangan malah penyampaian pesan yang tidak baik menimbulkan semangat atau motivasi audiens yang semakin melemah. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pesan persuasif. Pesan persuasif adalah suatu proses yang mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, ini adalah salah satu produk minuman yaitu Yakult. Yakult sendiri mempunyai pesan persuasif yaitu cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Secara tidak langsung, perusahaan ini mengajak sang penerima pesan untuk mempercayai produk ini mengenai usus yang baik. Sehingga nantinya audiens menggunakan dan membeli produk ini.
Dengan adanya pesan persuasif ini diharapkan pesan yang disampaikan membekas di memorable audience dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya kita akan membahas komunikasi agresif. Ketika seseorang berkomunikasi, ada orang yang punya kecenderungan agresif. Orang yang agresif biasanya mereka ingin menang sendiri. Seperti jika ada perbedaan pendapat, maka pendapatnya lah yang harus menang. Orang yang agresif juga suka menghakimi orang lain atau tanpa terlebih dahulu mengolah pesan dengan baik. Dan orang yang agresif suka memotong pembicaraan dan suka mendominasi pembicaraan. Ketika orang lain sedang berbicara, seharusnya ia menjadi pendengar lebih dahulu. Namun, tiba-tiba ia memotong pembicaraan dan ia menjadi balik mendominasi pembicaraan. Orang yang berkepribadian agresif ini bisa saja memang bawaan kepribadian yang dominan sejak lahir. Tipe agresif ini juga dimiliki oleh orang yang punya power lebih, seperti atasan kepada bawahan. Apakah tipe agresif ini baik? Tentu saja tidak baik bagi seseorang, karena dampaknya adalah ia tidak mendapatkan input yang baik dari orang lain. Orang lain akan malas berbicara dengan tipe agresif, bahkan mereka tidak suka, karena mereka tahu bahwa tipe ini akan memotong pembicaraan dan ingin menguasai pembicaraan. Lanjut kepada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan komunikasi pasif. Tipe komunikasi pasif ini memiliki ciri-ciri terlalu banyak diam, tidak percaya diri, sulit berekspresi. Sebagai contoh, ketika sedang diadakan rapat, biasanya orang yang pasif akan cenderung menundukkan kepala. Ia mendengarkan, namun ia akan membiarkan apapun hasil diskusi akhirnya. Dan jika ditanya pendapatnya, biasanya ia akan menjawab, saya terserah Bapak saja. Saya ikut Bapak saja. Sama seperti komunikasi agresif. Komunikasi pasif juga bisa saja dari bawaan sejak lahir. Namun, tipe pasif ini juga cenderung merasa bahwa posisinya lebih bawah. Seperti saja mengenai bawahan terhadap atasan. Lalu, apakah komunikasi pasif ini baik? Mungkin sekilas iya, karena tipe ini lebih menyukai mendengarkan orang lain. Namun, orang yang pasif ini tidak bisa mendengarkan pendapatnya sendiri. Apa yang ia mau sampaikan, apa yang ada di pikirannya. Padahal, mungkin mereka ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting. Tapi, mereka tidak tahu, atau bahkan mereka takut menyampaikan pesan tersebut, takut untuk tidak diterima. Dan mereka juga tidak tahu bagaimana seharusnya cara menyampaikan pesan yang baik agar diterima oleh sekitar. Lalu selanjutnya adalah komunikasi asertif. Asertif adalah komunikator yang biasa memadukan antara agresif dan pasif secara seimbang. Mereka mempunyai ciri-ciri percaya diri. Ia juga mempunyai win-win solution, yaitu ia berani untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, di samping itu, ia juga secara terbuka mau mendengarkan pendapat orang lain. Lalu ia akan membandingkan kedua pendapat tersebut dan mencari jalan tengah, jalan terbaik suatu masalah. Orang yang asertif tidak malu mengakui jika pendapat orang lain lebih tepat. Dan jika pendapat dia diterima pun, maka ia juga tidak merasa paling menang. Namun ia akan lebih menyampaikan argumennya secara pelan-pelan, secara baik, agar orang lain dapat menerima argumennya juga. Tapi bukan berarti ia merasa menang.
itu adalah komunikasi asertif. Lalu kita lanjut kepada presentasi powerful. Peneliti menyatakan 70% kesalahan di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Lalu, bagaimana cara membuat prestasi powerful? Yang pertama adalah jangan menyepelekan pembukaan di awal presentasi, karena hal ini cenderung dinilai oleh audiens. Mereka menilai apakah presentasinya menarik untuk dilihat, apakah menarik untuk didengarkan, atau tidak. Maka dari itu harus dipikirkan bagaimana cara menarik attention audience agar memperhatikan presentasi Anda dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada repeat to remember, remember to repeat, yaitu menekankan poin-poin utama dalam prestasi secara berulang-ulang. Maka kata kunci itu akan selalu diingat oleh audiens di memorinya. Lalu selanjutnya dari segi penyampaian yang unik, dengan cara mungkin dengan desain presentasi yang menarik, atau adanya ice breaking di tengah-tengah presentasi, mengajak audiens untuk melakukan gerakan, mengajak audiens berinteraksi, atau yang lainnya. Sehingga audiens tidak bosan dan akan fokus dengan materi apa yang Anda sampaikan. Dan yang terakhir mengenai apa yang disampaikan di akhir presentasi. Anda bisa menyampaikan kembali poin-poin sebelumnya, sehingga audiens akan semakin paham apa kesimpulan dari presentasi yang Anda sampaikan. Prestasi yang menarik selalu memperhatikan teknik vokal yang bisa menyesuaikan kapan saja. Ia akan menekankan suara, kapan ia akan menekankan suara, kapan ia akan merendahkan suara, dan juga melakukan intonasi yang tepat. Prestasi yang menarik juga pasti diiringi oleh visual dengan cara melakukan gerakan tangan, melakukan eye contact, mengajak audiens berbicara, dan juga melakukan ekspresi muka secara tepat. Maka dari itu, seseorang yang melakukan prestasi pastinya banyak memiliki persiapan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk para audiens yang telah mendengarkan presentasi saya hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.